Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus Yesus, warga jemaat GKI dimanapun saudara berada, saudara saya menyapa, Shalom, salam sejahtera dalam Kristus bagi para pendengar Sapa Gembala GKI dimanapun saudara berada pada hari ini. Saudara, pada hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana kita bisa menjadi terang dunia. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, bantulah kami untuk menjadi terang dunia bagi sekitar kami, bagi dunia sekarang ini, dunia yang masih merindukan Engkau, tetapi ada sebagian juga yang melupakan Engkau. Dunia yang kehilangan Kristus sebagai juru selamat untuk mereka. Dunia yang kehilangan kebenaran. Dunia yang tidak berpegang pada kebenaran yang mutlak, yang menjadi standar bagi seluruh aktivitas dan kehidupan di dalam dunia. Dunia yang kehilangan semua itu ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati untuk menjadi terang bagi dunia seperti itu. Dunia pasca modernisme, dunia yang merelatifkan semua yang menjadi patokan-patokan, norma-norma, standar-standar yang umum, membiaskannya sedemikian rupa sehingga seenak mungkin berbuat sesuatu. Tuhan, jadikanlah kami terang dunia yang terpancar menjadi teladan perilaku, teladan moral, teladan etika di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus Yesus, pada hari ini saya akan menerangkan bagaimana kita menjadi terang dunia. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita melihat contoh Nabi Daniel pada waktu dia difitnah, pada waktu dia dianggap tidak baik oleh orang lain, tapi dia berusaha untuk hidup benar. Sekalipun harus menghadapi tantangan maut, tetapi dia berani untuk berjalan pada apa yang benar. Daniel berhasil, saudara, bisa menjadi saksi Tuhan di Babel. Tuhan kiranya memakai Nabi Daniel untuk menjadi panutan kita, teladan kita, sebagai anak-anak Tuhan yang bersaksi dalam kehidupan di dunia ini yang sangat relatif untuk mempertahankan kebenaran. Kebenaran dianggap sebagai hal yang bisa diselewengkan dan diputar balikan. Saudara, dalam Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, memang dalam skenario orang-orang yang hendak menjatuhkan Daniel, Daniel memang sengaja dijebak ketika Daniel memperlihatkan kebiasaan rutinnya berdoa kepada Allah Yahweh, Allah Yehova, Allah Israel yang ia cintai. Walaupun ia hidup di negeri Babel, di negeri orang, tetapi Daniel masih mempertahankan kebiasaan rutinnya, beribadah, berdoa, menyembah Allah Yehova. Saudara, itulah kehidupan rutinitas Daniel setiap hari. Daniel nampaknya tahu bahwa ada orang-orang di sekitar yang
mengawasinya, yang coba mendengus apa yang dilakukannya. Justru ketika Daniel tahu bahwa orang lain hendak menjebak dia, justru di kala itu Daniel berusaha menunjukkan terangnya kepada sekitar. Daniel berusaha hidup dengan benar, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, saat Raja Darius memerintah di era kerajaan Media Persia, Daniel sudah berumur 80 tahun. Hampir 60 tahun di negeri Babel dan kerajaan-kerajaan berikutnya, Daniel terus dipercaya oleh raja-raja sebagai pejabat negara karena integritasnya. Rekam jejak Daniel sebagai politisi di negeri orang sangat baik, hingga para raja mempercayakan dia menjabat jabatan tinggi dalam pemerintahan. Dan Daniel bukan hanya excellence dalam karir atau profesi, tetapi juga taat dalam agamanya. Taat menjalankan doa dan ibadah regulernya kepada Allah Yehova. Maka dari itu, saudara, lawan politiknya mencari cara untuk menjatuhkannya. Dan mereka berhasil menjebak Daniel hingga dituduh melanggar dekret Raja Darius, sehingga kemudian harus diadili dan divonis mati. Ya, hampir saja Daniel dimakan singa. Tetapi sekali lagi, Daniel luput dari kematian karena Allah melindungi dia. Saudara-saudara, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat, kata C.S. Lewis. Ketika Daniel justru hendak dilihat bahwa dia melanggar aturan, dengan artinya fitnah dari orang-orang sekitarnya, dari para lawan, dari para oposisi, orang-orang yang tidak menyukai Daniel, Daniel justru menunjukkan, begitulah saya, just apa adanya. Saya adalah orang yang berdoa kepada Allah Yehova. 3 kali sehari aku berdoa kepada Allahku. Apa urusannya dengan kalian? Ya. Saudara-saudara, Daniel benar-benar strict to the point. Strict to the truth. Tegak lurus pada kebenaran itu, saudara. Zaman ini kita bisa melihat begitu banyak orang merelatifkan kebenaran. Kebenaran bisa dibolak-balik menjadi sesuatu yang nampaknya benar, tetapi sebenarnya salah. Saudara-saudara, kita harus memberitakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Ya, saudara-saudara, filsuf-filsuf Yunani biasanya mencari kesempatan yang amat baik untuk memberitakan kebenaran filsafat mereka. Jadi pada waktu pendengarnya mempunyai mood yang baik, dalam waktu dan sikon yang baik, maka diberitakanlah filsafat itu. Tapi saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius, ya, pada waktu dia mendidik anak rohaninya Timotius, ya, Paulus mengatakan, kita harus memberitakan kebenaran, kita harus memberitakan Injil. Ya. Kata-kata yang setara yang dipakai dalam surat 2 Timotius ini adalah kebenaran, firman, ajaran sehat, kabar baik, berita Injil. Semua kebenaran itu, saudara, harus ditegakkan. Harus dipegang baik-baik. Jangan sampai kualitasnya menurun. Nah, saudara-saudara, di dalam dunia yang memang serba serbi dengan
kebohongan. Kita harus tegak lurus pada kebenaran Allah, saudara. Firman Allah menjadi teladan. Firman Allah menjadi panutan. Firman Allah menjadi tolok ukur bagi kita untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Saudara-saudara, jadilah terang Kristus di dalam dunia yang sangat relatif terhadap kebenaran ini, saudara. Kita harus tegak lurus pada kebenaran itu. Saudara-saudara, warga jemaat GKI, warga jemaat gereja manapun, dimanapun saudara berada, menjadi pendengar Sapa Gembala pada pagi, siang, malam hari ini, saudara boleh bersama-sama untuk merenungkan tema Jadilah Terang. Sama seperti Daniel, saudara boleh tegak lurus pada kebenaran. Sama seperti nasihat Paulus kepada Timotius, beritakanlah berita Injil, kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Ya, jadi walaupun mereka sering mendengarkan kebohongan, sering mendengarkan isu-isu negatif, tapi bagi kita tetap ingin merindukan kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara diberkati. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.